Oke, teman-teman, kita mulai lagi nih. Gak kerasa, udah study jam keempat aja ya kita. Aman, oke. Kita hari ini bakal bahas tentang API ya, cara kita pakai API di Flutter. Cuma kali ini kita biasanya kan kalau misal di mobile tuh pakai REST API nih. Nah, kita tuh tetap pakai konsep REST API, cuma kali ini kita tuh bakal pakai mock API atau tiruan API-nya dulu nih, biar gampang dipahami sama teman-teman semua gitu. Dan biar lebih enak juga. Oh iya, eh so far yang kemarin udah pada lupa belum? Kalau aku sih sama ya, agak lupa. Kemarin tuh materi ini ya, push and pop button ya. Tadi aku sempet review lagi yang kemarin. Yang kemarin ada yang masih belum paham nggak? Kita masuk aja ya. Oke. Kita masuk ke materi API. Mau mulai atau mau tunggu sebentar lagi nih, teman-teman? Boleh, yang mau mulai sekarang ketik satu di komen. Oke, bentar ya. 67. Seven. Oke deh, 3 menit lagi kita mulai ya. Lagi musim hujan ya, dingin banget ternyata. Di Lembang bersalju. Oke, kita mulai 1 menit lagi ya. Nanti kita sekalian mau praktek aja yuk, biar lebih enak. Tapi bebas teman-teman. Oh iya, aku remind lagi. Sekarang tuh udah study jam keempat, which is minggu depan kita study jam kelima, dan yang bikin mini project itu dapat sertif 2 ya. Dan yang paling aktif kemarin tuh itu tuh dapat hadiah. Oke? Okay? 1 menit lagi kita mulai. Oke, kita mulai sekarang ya. Halo semuanya, jadi salam kenal lagi. Aku Nadia, mungkin udah pada lupa, udah 1 bulan kita gak ketemu ya. Jadi di pertemuan study jam keempat ini, kita tuh bakal belajar tentang pakai API di Flutter nih. Nah, untuk kali ini kita tuh bakal belajar pakai metode get dulu ya. Nanti next session kita belajar pakai put, post, sama delete, oke?
Oke, jadi di sini tuh kita tuh bakal belajar dulu nih konsep REST API atau JSON-nya nih gimana, terus cara fetch data, terus misalkan sekarang kita tuh pakai mock API ya, nggak pakai REST API langsung biar lebih simple. Nanti kita juga bakal belajar cara bikin mock API-nya gimana, terus cara tampilin si data dari API di UI-nya gimana, oke? Kita mulai. Sorry, kepencet. Nah, jadi mungkin teman-teman pasti udah familiar ya sama API. API itu apa sih kalau secara fungsinya gitu? Jadi API itu untuk alat apa ya penghubung atau komunikasi buat antar sistemnya gini biar datanya tuh mudah diproses dan enggak rancu gitu. Sebenarnya API itu kalau misal mirip-mirip sih sama database, cuma API itu lebih enaknya tuh resource-nya kan lebih banyak juga ya, gak usah bikin tinggal ambil-ambil aja gitu kalau API. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh jenis API nih. Contohnya tuh, nah yang bakal kita pakai di sini tuh REST API ya, jenisnya API-nya tuh, cuma kita pakainya yang mock API-nya gitu. Nah, API itu di sini tuh dia tuh pakai HTTP, terus bentuk datanya tuh JSON, dan paling cocok tuh emang buat mobile sama web app gitu. Nah, ada juga jenis API lain, ada GraphQL, ada SOAP, ada local API, ada WebSocket, ada juga biasanya library API, ada API OS, masih banyak lagi deh pokoknya. Nah, di sini kan kita tuh si API itu si datanya tuh bakal dibentuk dalam bentuk JSON ya. Nah, JSON sendiri itu apa sih? Nah, JSON itu tuh JavaScript Object Notation nih. Itu tuh format data yang dipakai buat ngirim data antara server ke aplikasi gitu. Aman nggak? Atau aku kecepatan lagi nih? Yang aman, ketik 2. Aman ya. Oke. Nah, contoh JSON di sini tuh contoh hasil JSON tuh gimana nih? Contoh hasil JSON tuh ini nih, seperti ini ya guys. Atau seperti ini nih, contoh JSON aslinya tuh. Nah, ini tuh contoh JSON ya. Oke. Terus fungsi JSON di Flutter tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya mau di Flutter, mau pakai Laravel, mau pakai Kotlin ya. Fungsi JSON tuh sama aja ya. Dia tuh buat ngambil data dari API, buat jadinya tuh si JSON tuh nge-decode data itu gitu. Nanti tuh diubah ke bentuk modelnya tuh kita tuh biasa dibuat file coding kan buat ngartiin si JSON itu gitu guys. Terus itu tuh nanti tuh buat di show atau ditampilin si data JSON-nya tuh ke UI yang kita mau. Nah, analogi mudahnya tuh ginilah, si API itu kurirnya nih. Si JSON itu tuh paket yang berisi data-data, si Flutter tuh orang yang ngebuka paketnya, yang nge-unboxing, dan si UI itu list view atau barang yang dipajangnya gitu loh. Kayak yang nampilinnya. Nah, gitu. Nah, tadi kan kita bahas tentang REST API nih. REST API itu sebenarnya secara general tuh apa sih? REST API itu secara general tuh jadi cara aplikasi mobile tuh aplikasi mobile kita berkomunikasi dengan server pakai HTTP. Nanti kita bakal belajar juga ya cara pakai HTTP untuk mengambil data dan mengirim data dalam bentuk JSON. Nah, kita tuh di sini tuh makanya syaratnya REST API itu tuh kan ada put, post, get, delete ya. Oke. Nah, oh ya, ciri-ciri REST API itu seperti yang tadi kan ya. Dia tuh pakai HTTP. Terus dia tuh datanya dikirim dalam bentuk JSON. Terus di situ tuh dia tuh pasti punya endpoint. Endpoint tuh apa sih? Nah, nanti kita endpoint tuh simpelnya kayak gini nih. Endpoint. Tunggu ya. Nah, ini nih. Ini tuh endpoint. Nanti kita sambil belajar cara pakainya juga ya. Sorry, saya share screen ininya doang ya. Full screen aja deh. Tunggu ya guys. Network driver connect.
Jelek banget wifi-nya. Tunggu ya. Bentar, saya reconnectin lagi. Kok offline? Bentar. Device saya yang ini out, guys. Bentar ya. Kebiasaan. Bentar ya, bentar. Semoga bisa. Pasti bisa sih. Nah, teman-teman yang tadi aku jelasin tadi masih aman kan ya? Masih aman nggak? Yang masih ngerasa agak bingung, boleh deh. Aman? Oke. Oke. Makasih teman-teman. Saya coba login di sini deh buat ini. Bentar ya. What the hell? Ya, REST API itu salah satu jenis API yang kita pakai ya. Tunggu guys. Aku gak ngerti kayaknya ini. Network aku keblok deh yang di sini. Bentar ya. Lewat sini kali ya. Bentar ya guys. Tunggu ya. Aku connect dulu. Disconnect dulu. Ini ngebelin sih kalau udah gini. Nah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, jadi buat yang penasaran sama yang tadi bentuk data JSON tuh gimana kalau ininya kurang lebih kayak gini ya. Terus juga kan di sini kita tuh punya endpoint ya pasti kalau REST API itu. Nah, endpoint tuh yang kayak gimana sih? Endpoint tuh yang kayak gini ya, guys. Nah, ini nanti kalau misal dimasukin ke code atau ke repository, endpoint ini tuh diganti sama nama research API kita, misal products nih, jadi products gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, mungkin ada beberapa ini ya, fungsi buat dijelasin gitu. Jadi fungsinya tuh get tuh buat ambil data,
Kalau post dia tuh buat tambah data, kalau, misal sama aja sih mau kayak database juga kan, CRUD ya. Ini juga sama kok, get, post, put, delete. Put buat update data dan delete of course buat hapus data. Nah, kan tadi kita ngomong-ngomong REST API nih, kita tuh kalau misal sekarang buat enaknya sambil belajar, kita pakai Mock API ya. Mock API itu apa sih? Mock API itu tuh kayak jadi API tier 1 lah, REST API tier 1 gitu, bukan yang asli. Buat apa ya? Buat sekarang belajar biar lebih fleksibel juga. Jadi buat bikin data dummy ya guys. Nah, buat sekarang nih, pertama-tama kita sambil jam in aja ya. Kita langsung aja mau praktek gak? Biar sekalian seru nih. Karena kemarin kita kayaknya banyaknya ngejelasin aja ya. Kayak sambil praktek ya. Jadi pertama-tama kita buat baru aja deh. Gimana ya? Mau buat baru? Oke. Kita buat baru ya. Share all window. Share semuanya aja deh. Kita buat dari awal ya. Kita coba buat dari awal. Bikin si pakai API ini. Nah, entire screen. Share. Nah, ya. Kita bikin dari awal banget ya. Gitu. Oke, kita dari awal banget ya. Nah, belum jadi guys. Udah jadi sih harusnya. Nah, udah. Kita bikin dari awal ya. Di sini kita sambil jelasin aja ya. Oke. Nah, pertama-tama nih, kan di sini tuh udah ada framework-nya nih. Kita bikin aja file baru sebenarnya. Bagus di dalam folder lagi, tapi karena saya langsung aja ya di sini. Home screen dar. Aku juga udah ini ya, udah kasih code-nya. Nanti aku share deh. Oke. Ini tuh kita pakai sambil dijelasin aja. Nah, di sini tuh kan ada ini nih import package. Sorry. Import package yang kontainer nih. Fungsinya tuh apa itu tuh? Ini tuh materi berarti yang study jam kedua ini tuh isinya widget container. Terus kalau package yang framework itu tuh isinya class dasar kayak stateless widget gitu. Kan di sini guys ada nih, ada my home screen nih. My home screen extend stateless widget. My home screen tuh nama page ya, nama page yang kita file tadi bikin. Terus di sini tuh ada extend stateless widget, itu tuh halaman UI-nya, buat halaman UI-nya. Terus di sini tuh ada cons nih. Buat apa sih? Itu tuh buat optimisasi biar performanya bagus. Terus di sini kan ada ini nih. Di override ini tuh ada build. Build ini tuh buat nampilin UI. Terus di sini ada konteksnya kan. Konteks yang ini tuh buat informasi posisi widget di tree tersebut gitu. Nah, terus di sini kan ada return container nih. Return container ini tuh sebenarnya tuh kan widgetnya masih kosong, tapi nanti kita isi pakai UI kita sendiri ya. Kita ya UI yang kita bakal bikin. Kita langsung coba aja. Tunggu ya. Oke. Saya salah copy. Maaf. Oke. Kita lanjut. Nah, terus di sini juga kita tuh buat file yang namanya repository Dart. Repository itu untuk apa sih? Repository sendiri itu dipakai untuk tempat khusus gitu ya, buat ngurus data-data dari API kita.
Jadi si UI logic UI sama logic API itu dipisah gitu guys, biar code-nya juga lebih rapi, lebih gampang. Mungkin kalian juga sering dipisah ya kalau mau sebenarnya mau mobile mau apapun itu pasti dipisah kalau sama API repositorinya. Tujuannya tuh buat si repository ini tuh buat nyimpen base URL API, buat ngambil data dari API. Misal kita kan sekarang mau pakai get nih, ya betul, buat nge-get datanya juga, terus buat ngebalikin data itu nanti nampilin di UI gitu guys. Nah, jadi si UI itu gak langsung manggil API-nya, tapi manggil repositorinya dulu gitu, biar lebih enak. Bisa sih sebenarnya kalau mau langsung dipanggil juga, tapi lebih enak di repositori biar gak berantakan. Nah, di sini tuh kan ada class repository. Class ini tuh jadi class ini tuh khusus buat ngurus data gitu, guys. Nah, di sini kan ada base URL. Base URL ini tuh nanti dipakai buat nyimpen endpoint API yang tadi, guys. Begitu. Nah, API yang mana? Endpointnya yang ini. So far aman nggak? Yang aman ketik 2 dong. Atau yang belum ngerti boleh ditanyain. Oke, makasih banyak. Kalian semangat banget ya, makasih. Oke, terima kasih. Oke. Uh, lanjut ya. Nah, di sini kan kita bikin mock API dulu nih yang tadi kita omong-omongin gimana sih caranya. Kita mulai dari awal kali ya. Kita mulai dari awal deh. Kita mulai dari awal. Oke. Tapi dokumentasinya udah aku ini kok. Ini login aja ya guys, biasa. Get started, login. Bentar ya. Aja kayak biasa. Di sini nih, icon ini, klik aja new project. Kita bikin apa ya, misal tes API apalah. Ini default aja API. Oke. Kita create. Oke. Sambil kita jelasin ya. Nah, di sini tuh kan kita tadi udah klik icon tambah yang tadi ya. Kan tadi ada project name nih yang tadi buat yang tes itu. Contoh mau study jam mau apa bebas. Terus kita create project yang tadi. Terus setelah itu kita di sini kan ada new resource nih. Nah, di sini kita bikin ya. Nah, klik new resource. Apa ya? Products lagi kan? Oke, gak apa-apa sih. Kita di sini ID apa ya? Name. Udah ada. Ya udah gak apa-apa. Name di sini price misalnya. Oh iya, kalau mau tambah image URL nih, sebenarnya kan kalau kita pakai database, dia tuh pakai ini ya, pakai double ininya. Ntar aku pilih dulu. Ininya pakai string aja. Kalau kalian misal mau masukin gambar nih, itu juga pakainya string ya. String, oke. Kita create. Nah, udah jadi. Kita sebutuhnya aja generate-nya misal berapa? 4 dah, 6. Di sini datanya langsung keluar, guys. Apa ya? Name produknya sepatu dah. Sepatu. Kalau misal kita sebenarnya bisa ngeset double itu tuh tapi di form guys. Jadi di sini tuh tetap masuk string, tapi kalau bikin nanti kita post itu tuh bisa pakai double tipe datanya tuh. Oke, kita lanjut ya. Itu caranya bikin mock API gitu. Oke, udah. Oke,
kita balik lagi ke repository tadi ya. Repository tadi itu kan kita bikin ini agak-agak ini repository Dart. Itu buat nyimpen file-file sorry, search API kita. Nah, biar di sini aku udah ini ya, udah cantumin ininya. Di sini tuh yang tadi ini tuh endpoint dari si API yang tadi dia tuh buat ngeget. Nah, si ini future get data tuh nanti dia di bawahnya tuh sebenarnya masih ada guys buat dapetin URL si base URL ini. Bentar ya, kita pelan-pelan. Karena kita tadi udah tambahin ini di base URL, kita tambahin HTTP buat di pubspec YML. Nih, kalau misal, oke. Di pubspec YML ini kan belum ada HTTP-nya nih. Bentar. Tunggu. Habis bentar ya. Bentar. Nah, di HTTP tuh, sorry, di pubspec YML tuh kan belum ada HTTP-nya nih. Nah, berarti kita di sini di terminal langsung aja Flutter pub add Flutter pub add HTTP. Oke, bentar. Nah, udah ada kan? HTTP. Nah, bentar. Mana ya tadi? Bentar. Semua dokumentasinya ada di ini ya. Oh, belum ke add juga. Bentar, guys. Udah sih harusnya. Nah, ini guys. Kalau udah gini, udah ada di pubspec YML-nya, berarti si HTTP-nya udah masuk ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah nambahin HTTP ke pubspec YML, kita tambahin nih di coding di repository Dart-nya yang tadi. Cara nambahinnya gimana? Ini kan ada nih, final await HTTP get URI parse base URL. Maksudnya gimana? Dia tuh ngeparsing data, ngambil dari yang API ini base URL, HTTPS, source yang ini guys. Oke. Nah, ini tuh catch E to string karena sesuai yang tadi kita set semuanya string ya. Kita udah gitu, kita buat yang namanya model Dart ya. Tadi kita repositorinya masih dikosongin ya, karena belum selesai itu. Yang versi paling lengkapnya ada di dokumentasi paling bawah, biar sekalian. Kita buat yang namanya model Dart ya. Sorry. Kita buat namanya model Dart. Ini tuh buat nyimpen si aksi JSON yang tadi. Kita buat
Final string udah. Oke. Nah, kan tadi kita parsing data tuh dari si JSON ini. Nah, dibuat model kayak gini. Oke? So far aman nggak? Yang masih agak bingung boleh komen aja ya. Oke? Aman? Aman tidak? Aman mungkin ya. Nah, kita lanjut lagi ke repository Dart-nya buat import sama convert. Maksudnya gimana? Nah, tadi tuh kan kita tuh di sini tuh belum nge-convert nih si file si JSON-nya tuh. Nah, di sini tuh kita panggil JSON data, JSON decode, response, body keluarnya JSON data di convert. Dia nanti tuh tiap bakal tambahin aja import Dart convert gitu guys. Ini nih. Tambahin aja itu, oke? Okay? Nah, kita kan udah tadi tuh udah bikin home screen Dart ya, tapi itu masih stateless kan? Ya, itu masih stateless. Kita bikin yang stateful-nya. Oke, okay? Ini nih, yang home screen karena sorry. Ini file home screen di sini tuh Flutter Material Dart, dia tuh buat package karena dia tuh di home screen tuh kita nyimpen UI ya, jadi emang butuh banget. Terus di sini kita panggil si repository Dart tadi, dia kan buat manggil si API yang di repository tadi, terus import model Dart. Model Dart tuh yang ini, yang tadi kita bikin model Dart. Kalau misal gak pakai model Dart, dia gak akan muncul. Oke? Okay? Aku kecepetan gak sih? Takut kecepetan. Yang ngerasa masih bingung boleh ketik 3. Sorry ya guys, kalau misal kalian agak bingung atau gimana. Aman nggak? Yang agak bingung boleh ketik 3 deh. So far aman ya harusnya. Oke, kalau misal belum ngerti, boleh aja ya di komen. Ini file yang home screen tadi, kita hapus dulu ya. Hapus dulu aja dah. Buat biar gampang. Soalnya kalau dia gak dihapus, takutnya kalaupun di hot reload atau di hot restart tetap gak ngubah. Oke, kita pakai yang ini ya. Nah, yang tadi aku bilang tadi, kontainer tadi kan kosong ya. Yang apa namanya tuh? Yang sebelumnya. Nah, sekarang kontainernya tuh dia diisi pakai ini guys, tuh. Override build. Nah, dia diisi pakai ini. Oke? Okay? Kalian kalau mau itu tinggal aku udah kasih isi code-nya di docs, nanti aku kasih. Nah, terus kita belum selesai nih, kita tambahin HTTP di repository yang tadi. Ini nih, package HTTP Dart HTTP. Ini tuh penting ya guys. Nah, udah gitu, kita di sini nih, tambah ini. Kita salin aja ya. Ini tambah di sini nih. Mana ya? Android. Kalian buka app. Kalian buka aja search. Ada main di sini. Terus ada ini nih, Android manifest. Simpan aja di sini. Bawah sini atas application. Oke. Okay? Nah, udah selesai ini. Sorry. Ubah file main Dart yang default tadi. Biar lebih enak ya. Atau kalian kalau mau explore masing-masing juga boleh banget guys. Repos. Tadi aku mau ngapain ya? Bentar. Oh,
sorry, aku lupa. Mau ini. Oke, oke. Ini udah beres ya. Bentar. Mending run-nya di mana ya? Kita run di handphone aja ya. Tunggu. Hmm. Run di handphone. Ada yang masih inget gak cara run di handphone gimana nih? Nah, Flutter, run, minde, bentar ya. Saya hubungin dulu. Flutter device. Bentar ya. Bentar guys. Bentar ya. Guys, aku udah masuk. Developer option. Bentar ya. Sorry sekali. Oke, sambil ini ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau ditanyain boleh aja. Sebenarnya sesi ini mungkin nggak terlalu berat ya, karena kita cuma nge-get data doang. Tapi sebenarnya guys, nge-post sama nge-put juga sama aja. Sama aja kok. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau so far aman aja? Gimana? Aman, oke. Kalau sama aku santai aja ya nanyanya. Bentar ya guys. Dia kan mau masuk di tes aku. Ada yang ditanyain? Boleh di chat aja. Aku kecepatan nggak jelasinnya? Atau kalian masih kurang paham? Boleh ya. Oh iya, sorry kalau misal kemarin ada chat yang belum reply ya.
Benar sih. Bentar ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau misal masih gak bisa, kita coba run di ini aja. Cukup ya. Udah oke sih. Harusnya masuk device-nya. Bentar ya. Saya juga bingung nih, kok gak masuk-masuk. Tidak. Ini salah. Masuk, guys. Atau yang kemarin ada yang lupa atau ada yang mau nyoba, boleh deh aku temenin sambil share screen. Ada yang mau nyoba gak nih? Gimana? Yang mau nyoba ketik aja di komen 2. Bentar ya. Ada yang mau nyoba gak? Kill server, coba ya. Bentar ya. Masih 3 devices. Oke, kita coba run di Chrome aja dulu ya. Sebenarnya sama aja sih. Nanti outputnya mau di mobile-nya, mau di ininya. Biar cepet aja. Bentar ya. Cara run-nya ini. Kan tadi udah kita proses semuanya nih. Yang terakhir kita masuk manifest. Kita masuk manifest yang terakhir. Kita langsung aja Flutter clean. Nah, langsung aja Flutter clean, Flutter pubget sama run minde. Run device ya, minde tuh. Kalau misal mau langsung run device-nya emulator, dia tuh ganti aja Chrome-nya, jangan Chrome, pakai device yang tersedianya, misal kayak kalau handphone tuh RX atau apa gitu. Ini kalau hasil sama aja sih, mau di kalau di emu takutnya kita laptop saya blank maksudnya. Bentar ya. Guys.
Bentar ya. So far ada yang kemarin yang install Flutter-nya, ada yang masih gagal gak? Oh iya guys, nanti study jam kelima kita tuh ini, kalau gak salah offline meet deh, tapi nanti biar aku tanya dulu ya. Kalau offline meet kalian terserah juga mau datang atau enggak gitu. Fail to update package, bentar. Wow. Bentar ya. Oh, aku lupa. Aku lupa guys, sorry. Aku lupa, sumpah. Salah, sorry. Ini yang tadi di dokumen. Sorry ya, aku emang salah. Emang salah. Dah, hope this works sih. Pasti ini. Kalian ada yang mau ditanyakan tidak? Atau yang masih bingung yang tadi? Nah, benar. Mau nanya, bentar ya, aku sambil baca. Study Jam itu download Android lupa gitu karena kemarin download Android Studio. Kalau nggak salah errornya tuh karena Android SDK-nya ya. Bentar ya. Android SDK itu emang adanya di Android Studio, guys. Ini apa lagi? Bentar ya. Fail to update. Saya lupa. Bentar ya. Ini harus di clean dulu berarti. Terus. Apa tadi errornya sih? Fail to update package. Bentar ya guys, repository-nya kita. Maaf, saya juga baru ingat kita belum bikin repository-nya. Ya. Nah ini hasil final yang repository yang benernya ya guys. Ini kah? Enggak deh, bukan ini. Bentar, kayaknya aku salah kasih deh. Repository yang bener. Aku ganti ya. Sorry, aku salah. Waktu kemarin bikinnya ada ini. Repository. Nah, ini yang benar ya guys. Oke, ini udah oke. Ini model udah oke. Mendar udah oke. Home screen juga udah. Home spec udah. Ini juga udah. Oke. Kita ulangin ya. Aku lupa, sorry. Dia bingung ngambil API-nya dari mana kan. Tadi aku belum. Oh iya, tadi tuh mau jawab pertanyaan ini ya, sambil nunggu deh. Nah, kalau Android Studio-nya udah berhasil kebuka ya, itu tuh Android SDK-nya otomatis udah ada guys.
Kalian make sure aja di Android Studio-nya kayak, bentar ya, aku sambil charger. Sorry sekali. Ini tripodnya gak enak sih. Bentar ya. Aku sekalian show Android Studio. Ini masih belum ke build. Kenapa coba? Kok error lagi? Bentar ya. Bentar guys, sama aku juga error. Coba deh. Nanti hasilnya. Kalau kalian mau pakai device langsung bisa, mau pakai emulator bisa, mau pakai cuma ngeran di Chrome aja biar ringan juga boleh guys. Ini apa lagi? Update package. Tunggu ya. Bentar ya. Base URL http dart terus ini benar sih. Guys. Base URL. Oh, ini ada. Oke. Bentar. Products. Tiba-tiba guys sama kok. Tadi aku udah tes ini benar. Taunya bikin lagi. Products. Products. Ini sih. Coba copy deh. Benar. Parse base URL JSON di code tulis. Ini udah benar harusnya. Android manifest. Ini udah benar. Mindartnya udah benar sih. Mindart. Ini udah home screen. Apa udah? Konteks udah. Ini udah install. Bentar ya guys. Model udah benar sih. Bentar ya. Kita coba pakai yang ini sama kok filenya. Ini ada apakah tiba-tiba begini saya juga guys. Aku lupa tadi screenshot resultnya. Bentar.
Sumpah lama ya. Dan itu ini ya, Android Studio. With socket exception update. Package misalnya Nah, ininya samain aja SDK tools-nya ya. Aku SS lagi deh. Ini guys. Aku nanti kasihin di grup ya. Oke, sambil di ini kalian ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau so far aman-aman aja? Kita nanti kalau ketemu langsung ini deh, apa namanya tuh? Kita kerjain bareng-bareng guys. Dari awal juga ayo. Yang masih bingung ketik 3 di komen. Coba ketik 3 aja. Gara-gara sayanya. Oh, keblok lagi. Gila. Bentar ya. Bentar saja. Nah. Guys. Aku share screen lagi ya. Tadi kan dia tuh pub clean, pub get, sama flutteran ya. Lagi loading. Tadi maaf ya, ternyata internet sayanya yang keblok lagi kebiasaan. Jadi dia gak bisa nge-load API-nya. Nah, kalian buat tugas akhir sebenarnya yang kemarin tinggal develop aja. Kan kemarin tuh pakai data mati ya dia. Nah, sekarang coba aja pakai API, gak usah ngupload foto. Maksudnya tuh ngupload fotonya gak apa-apa biar lebih gampang dari image URL aja, gak usah image bentuk apa ya namanya tuh. Biar dia ngaksesnya lebih mudah gitu. Tunggu ya. Oh iya guys, kalau misal kalian sewaktu-waktu kayak gini lagi, kalian coba aja cek network kalian. Aku juga tadi gitu. Maksudnya cek wifi kalian keblok atau enggak. Biasanya kalau keblok itu tuh ada DNS yang itu loh. Nah, bentar. Ini tuh sebenarnya kalau di device sama aja ya, cuma aku pakai Chrome. Kenapa? Karena tadi kalau pakai emulator takutnya Zoom kita mati. Nah, ini nih datanya. Bentar. Ini kita samain ya. Sama data yang ini. Nah, ini guys tuh. Udah sama. Ini tuh kalau kalian misal mau pakai image URL,
product. Di API-nya kayak gini aja. Name, image, URL, misal. Nanti kalian waktu di formnya isinya image URL-nya tuh pakai salin link dari Google, oke? Okay? Apa tadi tuh price? Sorry, saya ngelamun. String. Udah gini doang. Nah, ini nih. REST API itu pasti ada get, post, put, sama delete ya. Nge-get-nya gimana? Kalau nge-get dia manggil ID, kalau nge-post dia kan data baru ya, jadi pasti bikin ID baru. Put tuh dia tuh kan ngedit, jadi dia ngambil ID. Kalau delete juga kan dia berdasarkan ngambil ID. Sebenarnya sama aja sih kayak database, cuma kalau API kan sistemnya search gitu ya, jadi lebih banyak. Oke. Kalau misal mau pakai image URL juga tinggal gini aja, tadi pakai string ya. Kalau misal ini udah dibentuk form, ini tuh pasti bentuknya tuh ya link yang kalian salin foto, link gambar yang kalian salin dari Google gitu guys. Ini untuk materi hari ini mungkin segitu aja dulu. Ada yang masih bingung gak nih? Sorry ya kalau hari ini aku ngejelasinnya bikin kalian bingung atau agak datar gitu. Boleh ditanya aja di komen. So far aman gak nih? Gak kerasa kita udah 1 jam 15 menit guys. Bentar ya. Ini ada apa nih? Gimana sih tadi? Bentar aku lupa di sini. Nanti untuk projectnya pakai mock API juga. Enaknya iya kalau misal kita pakai data yang kayak kemarin nih, bakal capek gak sih ke kitanya? Kalau pakai data mati, kalau pakai API kan tinggal ngambil doang gitu, tinggal ngepost, put, delete gitu. Tapi itu tergantung kalian juga ya. Pokoknya yang bikin project itu dapat sertif 2. Kalau buat developer aplikasi mending tampilan atau kayak logic dulu. Develop aplikasi mending tampilan atau kayak logic dulu bentar. Oh, maksudnya back end ya. Mending front end dulu atau nge-back end dulu gitu. Sebenarnya kalau misal buat ngedevelop aplikasi sendiri, dia tuh pasti di front end dulu ya guys, dan yang ngerjain buat back end, buat data belakangannya atau back endnya pasti terakhiran karena kan front end dan back end gitu. Yang depan dulu, desainnya dulu, atau UI-nya dulu, sorry, atau tampilannya dulu, baru dia ke back end, ke fungsinya, ke logiknya gitu guys. Jadi ya buat aplikasi itu tampilan dulu, terus bikin logiknya. Tapi kalau misal kalian tergantung kebutuhan sih. Kalau misal aplikasinya lebih banyak butuhnya back end, ya tampilannya juga gak usah gak terlalu bagus banget, gak apa-apa. Sorry, tapi harusnya bagus aja. Project mobile ini bebas kah atau setiap project to-do list yang kakak buat bebas aja? Bebas aja, mau kalian bikin product list, mau bikin to-do list, mau bikin ini user gitu. Pokoknya kan kalau misal ngambil dari API itu sebenarnya yang sederhana aja dulu gitu. Ngambil data-data sederhana gitu. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Project bebas ya, kalian explore aja. Explore aja. Aku yakin kalian pasti bagus-bagus. Semangat. Ada yang mau ditanya lagi gak nih? Boleh deh. Nanti dapat apa? Dapat apa ya? Dapat apa? Dapat hadiah di akhir, dapat merchandise. Oh iya Kak, sorry aku. Open project Flutter lagi. Oh, open ya? Bentar. Open atau new project nih? Kalau open kalian tinggal di sini aja. File, open folder, buka foldernya. Kalau aku kan nyimpennya di D ya. Open foldernya, tes, bentar. Ini kalau open folder, select folder. Kalau misal mau new project, kalian file, new window, sorry karena aku maksudnya window baru ya.
kalian bisa Ctrl Shift P. Nah, Ctrl Shift P di sini. Nanti itu bakal keluar kayak gini. Nah, terus ketik aja Flutter. Nanti nih ada ini. New project application. Dia bakal nge-build deh. Simpan di directory mana, select folder. Udah. Ketikin, enter, jadi. Tes lagi. Udah, jadi enter aja. Ada yang mau ditanya lagi gak? Boleh deh apa aja. Gak usah malu, guys. Oke? So far aman gak nih? Nih. Ini langsung ke build lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak, guys? Ada yang belum paham? Mumpung kita masih di sini, nanti minggu depan kita soalnya bakal langsung bikin post, put, sama delete nih. Ini interesting sih. Kita gak tahu nih minggu depan entah offline atau entah kita online gitu, guys. Tapi kalau misal pun kalian nggak bisa datang secara offline, kalau nggak salah kalian juga bisa ikut online-nya lagi deh. Nah, ini versi complete yang tadi ya. Bentar deh buat dokumentasi. Lupa kaliannya guys, foto boleh bergaya apa aja. Sorry, saya lupa. Boleh open cam guys. Thank you. Yang open cam boleh open cam, teman-teman. Oh, boleh sambil nanya. Kenapa? Kenapa Kak? Bener gak tuh apanya nih? Nah, bentar ya. 1, 2, 3. Ada yang mau ditanyain lagi gak guys? Yang belum ini, yang belum open cam boleh open cam deh. Ayo yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, ciwi-ciwi cantik. 1, 2, 3. Ini lucu banget. Nanti aku post IG deh. Oh iya, by the way, kalian so far aman nggak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aman? Aman nggak? Aman nggak? Kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh private chat aku atau di komen deh. Yang belum sempet kebales chatnya aku balas malam ini ya. Yang tadi materi tadi aman nggak? Gimana nih? Materi tadi aman nggak? Aman? Saya tadi kan create project Flutter dicoba Flutter Doctor, tapi SDK Andro masih merah, Kak. Oke, bentar ya. Aku cariin. Kalian yang mau konsultasi juga boleh, guys. Jangan lupa absen. Ya, absen dulu. Bentar.
Bentar, aku tanyain ke hostnya dulu buat absen. Bentar ya, aku udah tanyain kok buat absennya. Tadi ini ya, Ctrl Shift P, dicoba Flutter Doctor, SDK, Android masih merah. Nah, tapi kalian selama belajar materi kayaknya lebih aman ya. Karena emang kalau ini agak lama diinstalasi sih, aku juga. Sambil absen ya guys. More action, SDK Manager, bentar. SDK. Oh, biasanya di sini sih. Ini yang tadi boleh chat aku ya nanti. Biar aku iniin tutornya. Add data masuk sini. Lokal. Bentar, aku lagi cari dulu. Android SDK. Oh iya, pastiin juga. Bentar. Yang tadi Android SDK itu entire screen. Pastiin juga di ininya ya, ada Android SDK-nya gitu. Kalau misal gak ada berarti itu tuh instalasinya antara gagal atau nggak lengkap keinstallnya. App data. Di sini cari aja di users, di situ tuh ada app data biasanya. Lokal, kita cari Android. Mana ya? Bentar. Oh, nggak kelihatan. SDK-nya kalau udah lengkap kayak gini, guys. Kalau misal gak ada ininya, mungkin Android Studio-nya bisa diinstal ulang, bisa di-reinstall, oke? Okay? Aman? Ada yang mau ditanya lagi gak? Oh iya, kamu boleh, kalau misal masih gagal, boleh chat aku aja, oke? Okay? Malam ini aku balasin chat. Oke, gimana nih? Udah pada absen belum? Oke, nanti dicoba ya. Udah pada absen belum nih? Makasih ya guys, udah nyempetin waktunya. Semoga 1 jam ini bermanfaat ya buat teman-teman. Sorry kalau aku ada salah kata, ada kekurangan, kalau aku kurang jelas. Oke, makasih banyak. Makasih banyak pada hadir. Thank you. God bless you all. Kalau kalian misal ada hal mau ditanyain, chat aku aja. Aku malam ini balesin chat, oke? Okay? Thank you banget. Untuk study jam hari ini, kita udah sampai di sini aja. Buat materi next session, kita bakal belajar post, put, sama delete. Oke? Okay? Oke. Okay. Terima kasih banyak, guys.
Selamat hari Sabtu. Oke, yang mau live boleh live, kalau yang mau di sini juga boleh. Aku izin keluar ya. Terima kasih banyak semuanya. Goodbye, see you next session.